Halo, dan selamat datang kembali di Hautozinfo. Dalam video ini, saya akan menunjukkan tips dan trik keamanan terbaik untuk Moto Edge 60 Fusion. Mari kita mulai. Beruntungnya bagi kita, pengaturannya dapat ditemukan dengan sangat mudah di dalam menu pengaturan. Kita dapat dengan mudah menemukannya jika kita masuk ke pengaturan, gulir ke bawah sejenak, lalu masuk ke keamanan dan privasi. Di sini kita memiliki daftar semua hal yang berhubungan dengan keamanan atau privasi Anda, tentunya dimulai dengan opsi kunci layar. Seperti yang Anda lihat, jika kita belum mengatur kunci layar, akan ada peringatan besar bahwa perangkat kita mungkin berisiko dan membutuhkan kunci layar. Kita dapat dengan mudah mengatur kunci layar kita jika kita masuk ke sini, dan sekarang kita bisa memilih versi kunci layar yang diinginkan. Misalnya, saya akan memilih pola dan saya akan menggambar bentuk L sederhana karena sangat mudah diingat. Sekarang saya pada dasarnya bisa memilih apakah saya ingin menampilkan notifikasi di layar kunci saya. Saya akan memilih untuk tidak menampilkannya sama sekali karena saya benar-benar, Anda tahu, sangat menjaga privasi saya. Jadi sekarang saya akan tekan lanjutkan dan seperti yang Anda lihat semuanya sudah selesai. Namun kita masih bisa menelusuri setiap opsi di menu ini dan melihat apa fungsinya. Jadi hal pertama adalah keamanan aplikasi. Ini berkaitan dengan Play Protect, yaitu layanan yang dibuat oleh Google untuk melindungi aplikasi Anda, dan yang sangat keren, layanan ini memiliki fitur seperti antivirus di dalamnya dan kita bisa memindai setiap aplikasi kapanpun kita mau. Jadi mari kita lakukan sekarang. Kita bisa melakukannya dengan menekan Google Play Protect. Saat ini tidak ada aplikasi berbahaya yang ditemukan, tapi kita bisa klik scan dan itu akan menjalankan pemindaian yang bagus, memindai setiap aplikasi di ponsel kita. Dan seperti yang bisa Anda lihat, untungnya bagi saya, tidak ada aplikasi berbahaya yang ditemukan, yang jelas sangat baik untuk saya. Bagaimanapun, jika kita lanjut ke bawah, ada pengaturan lainnya. Misalnya, ini adalah fitur buka kunci perangkat. Jadi kita baru saja membahasnya, pada dasarnya ini mengatur peringatan, mengatur kunci layar Anda. Namun kita juga bisa menambahkan sidik jari atau buka kunci dengan wajah. Kami juga punya tutorial untuk kedua fitur ini, jadi jangan khawatir soal itu. Dan kita juga punya perlindungan pencurian yang sangat baik untuk diaktifkan, ya seperti yang bisa Anda lihat dari animasi yang sangat keren dan epic ini. Jadi, kapanpun seseorang mengambil ponsel Anda dan mulai melarikan diri dengannya, ponsel seharusnya bisa mendeteksi dan mengunci dirinya sendiri. Sekarang kita bisa mengaktifkan kunci deteksi pencurian dan juga kita bisa mengaktifkan kunci perangkat offline yang cara kerjanya mungkin sangat mirip meskipun tidak benar-benar mendeteksi saat seseorang melarikan diri dengan ponselnya. Fitur ini akan otomatis aktif ketika Anda offline dalam jangka waktu yang cukup lama. Namun tetap saja demi privasi kita, saya akan mengaktifkan opsi ini. Lalu jika kita gulir ke bawah, ada fitur kunci jarak jauh serta temukan dan hapus perangkat saya. Kedua fitur ini adalah layanan yang terkait dengan Google, yang memungkinkan Anda menemukan perangkat dari jarak jauh dan menghapus semua data di dalamnya. Ini adalah fitur yang sangat bagus jika Anda memiliki informasi sensitif di ponsel Anda dan sayangnya ponsel tersebut hilang. Jadi pengaturan ini sangat cocok untuk Anda. Tentu saja, kita bisa mengaksesnya dan memastikan bahwa fitur ini sudah diaktifkan sehingga fitur temukan perangkat saya bisa digunakan dan kita dapat mengakses aplikasi tersebut di perangkat apapun, baik melalui aplikasi maupun situs web yang juga sangat praktis. Baiklah, setelah membahas kunci layar dan metode beranda, kita bisa lanjut ke bawah dan melihat aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi kita sudah membahas perlindungan dari pencurian, sekarang kita masuk ke keamanan akun. Fitur ini juga berjalan secara otomatis. Anda sebenarnya tidak perlu melakukan apa-apa, meskipun kita bisa menambahkan pemeriksaan kata sandi jika diinginkan, atau pemeriksaan keamanan Google. Pemeriksaan kata sandi ini sangat bagus, terutama jika Anda memiliki banyak akun Gmail atau banyak akun Google, karena masing-masing akun akan terlindungi secara terpisah. Misalnya, jika saya masuk ke Gmail 1, saya bisa mengatur pemeriksaan kata sandi ke Gmail 2, sehingga setiap kali saya masuk ke Gmail 1, saya harus mengonfirmasi di Gmail 2. Ini adalah fitur yang cukup bagus, terutama jika Anda sangat peduli dengan privasi Anda.
Baiklah, lanjutlah ke bawah, kita punya fitur yang tidak terkait dengan Google. Meskipun, oke, ini adalah pencari perangkat, jadi yang ini memang terkait dengan Google, tapi kita sudah membahasnya di bagian perlindungan dari pencurian. Anda harus mengaktifkan dan membuka kunci fitur temukan perangkat saya, jika tidak, fitur ini tidak akan berfungsi. Dan kita juga punya kita punya peringatan pelacak tidak dikenal, yang juga merupakan fitur yang cukup bagus dan pada dasarnya mendeteksi kapanpun ada pelacak pada diri Anda. Pada dasarnya ini adalah perangkat berbasis Bluetooth yang bisa dipasang seseorang pada kunci, pakaian, mobil, tas, atau apapun milik Anda, dan kemudian perangkat itu akan melacak lokasi Anda tanpa persetujuan Anda, biasanya tanpa persetujuan Anda, dan fitur pengaturan di sini, yaitu peringatan pelacak tidak dikenal, akan secara otomatis mendeteksi perangkat-perangkat seperti ini meskipun tidak semua pelacak benar-benar kompatibel, jadi fitur ini tidak akan melindungi Anda dari setiap pelacak, tetapi tetap saja ini adalah fitur yang sangat berguna untuk dimiliki. Dan kembali lagi, terakhir kita punya sistem dan pembaruan. Kita juga bisa mengakses ini melalui pengaturan dengan cara biasa. Jadi kita masuk ke pengaturan, lalu ke pembaruan sistem umum atau semacamnya. Tapi cukup keren juga karena kita bisa mengaksesnya di sini, karena memperbarui sistem kita mungkin adalah hal terpenting yang harus dilakukan. Serius deh. Kalau kamu tidak memperbarui sistemmu, padahal ada pembaruan, kamu bukan hanya melewatkan banyak fitur keren, tapi juga melewatkan banyak patch keamanan, yang artinya ponselmu jadi rentan terhadap serangan, malware, dan pada dasarnya segala macam ancaman lainnya. Jadi sangat penting untuk sesekali memeriksa apakah ada pembaruan perangkat lunak yang tersedia. Kita bisa melakukannya dengan menekan tombol besar periksa pembaruan, lalu sistem akan secara otomatis memeriksa pembaruan. Dan jika ada pembaruan seperti yang bisa kamu lihat, kita punya pembaruan sistem Google Play yang tersedia, kita tinggal tekan unduh dan install. Namun, I am now melakukannya di video ini karena biasanya memakan waktu cukup lama. Jadi saya tidak akan melakukannya. Tapi jika kamu merasa ponselmu mengalami sedikit masalah, pastikan tidak ada pembaruan perangkat lunak yang perlu kamu unduh. Jadi sekarang saya akan melewatinya. Dan dengan menggulir ke bawah, saya akan cepat saja membahas ini. Kita punya kontrol privasi yang juga berkaitan dengan keamanan tapi lebih berhubungan dengan privasi kamu. Jadi di sini kamu punya pengelola izin. Kita bisa melakukannya dengan mudah. Kita bisa mengaksesnya hanya dengan mengklik pengelola izin. Dan di sini kita punya semua izin yang mungkin bisa kita berikan ke aplikasi lain. Yang paling penting mungkin adalah lokasi, mikrofon, telepon, dan kamera karena alasan yang jelas. Jika kita keluar, sekarang kita punya kemampuan untuk pada dasarnya mengubah iklan, privasi iklan, ID iklan, Health Connect, dan di sini kontrol yang kita miliki secara langsung adalah hal-hal yang bisa kita izinkan atau tolak. Jadi kita punya akses kamera, akses mikrofon, akses clipboard, kemampuan untuk menampilkan kata sandi kamu, pada dasarnya semua hal penting. Keluar dari sini dan turun ke bawah, kita punya keamanan dan privasi. Dan di sini kita punya banyak, katakanlah pengaturan lanjutan yang berkaitan dengan keamanan, dan kita juga akan membahasnya dengan cepat. Jadi kita punya notifikasi layar kunci. Seperti yang saya bilang, kamu mungkin sudah memperhatikan bahwa saya sudah mengatur ini saat membuat layar kunci saya. Jadi saat ini saya atur ke jangan tampilkan sama sekali. Turun ke bawah, kita punya pratinjau media. Kita punya izinkan ekstensi perangkat lunak kamera. Kita bisa mengizinkan konten aplikasi, sesuatu yang langsung terhubung dengan Android, privasi Motorola yang berkaitan dengan merek Motorola itu sendiri dan bagaimana perilakunya. Dan kemudian kita punya, tentu saja, jika kita keluar kita punya sesuatu yang disebut folder aman, yang merupakan fitur yang cukup bagus, tapi saya tidak akan mendemonstrasikannya di video ini. Namun, kami juga memiliki kunci aplikasi dan sembunyikan foto video yang juga terkait dengan Moto Edge 60 Fusion kami. Jadi jika Anda tertarik dengan itu, pastikan untuk memeriksanya nanti. Meninggalkan folder aman kita dan, mungkin tidak meninggalkan semuanya. Kita punya saya tidak mau itu. Matikan itu. Kita punya perlindungan jaringan, pemindaian keamanan, yang juga memungkinkan kita memindai ponsel dari malware. Cukup baik juga untuk memindai secara berkala. Dan seperti yang Anda lihat, kita baik-baik saja meskipun ada beberapa hal yang merupakan perlindungan esensial.
Dan sejujurnya, kita bisa mengakhiri video sekarang. Karena seperti yang Anda lihat, semua hal lain yang belum saya bahas tentang folder aman, seperti yang saya katakan sebelumnya, akan ada di video lain. Jadi pastikan untuk memeriksanya jika Anda tertarik. Lalu kita punya kunci AMP, dan kemudian kita punya kunci otomatis. Kita juga punya pin pad scramble yang pada dasarnya akan mengacak secara acak PIN Anda, angka-angka pada PIN Anda, meskipun fitur ini tidak berfungsi jika Anda tidak mengaktifkan PIN. Misalnya, saya menggunakan pola yang berarti fitur ini pada dasarnya tidak berguna bagi saya. Namun jika Anda menggunakan pin pad scramble adalah fitur yang sangat bagus, meskipun Anda harus membiasakan diri menggunakannya sayangnya. Dan terakhir, kita punya deteksi phishing dan device unlock. Device unlock kita sudah membahasnya, dan deteksi phishing adalah sejujurnya yang perlu Anda lakukan hanyalah mengaktifkannya. Dan fitur ini akan bekerja untuk Anda di latar belakang yang juga cukup keren. Tapi bagaimanapun saya rasa itu saja untuk pengaturan keamanan terkait Moto dan juga beberapa tips. Jika Anda merasa tips ini bermanfaat, Anda bisa membagikannya di kolom komentar, atau jika Anda punya tips sendiri, Anda juga bisa membagikannya di komentar. Pokoknya, itu saja untuk video kali ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.